Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Petra Anwar dari Program Studi Teknologi Informasi kelas TI 1B dengan NIM 2101301019. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konfigurasi dan peralatan jaringan komputer. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dan peralatan jaringan komputer secara ringkas dengan dosen pengampu Bapak Hendrik Setio Utomo, STMMSI. Jadi di sini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan. Apa sih konfigurasi jaringan itu? Jadi konfigurasi jaringan adalah kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan jaringan data. Konfigurasi jaringan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan memungkinkan protokol dan dari spesifik perangkat lunak. Jadi konfigurasi jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu LAN dan WLAN yang sudah kita bahas di modul pertama. Jadi kita akan membahas tentang peralatan jaringan. Yang pertama itu ada server. Jadi server merupakan hati dari suatu jaringan. Biasanya server adalah komputer dengan kecepatan tinggi, dengan kapasitas memori atau RAM-nya itu dan simpanan yang besar, yang dihubungkan dengan kartu jaringan yang cepat. Jadi peralatan ini yang digunakan sebagai server biasanya dipilih peralatan yang memiliki kualitas tinggi. Kemudian di sini saya akan membahas tentang workstation. Jadi adalah standar yang dikonfigurasi menggunakan kartu jaringan perangkat lunak, jaringan dan kabel yang diperlukan. Nah, kemudian di sini akan membahas NIC. Nih, Network Interface Card. Jadi di sini saya akan melihatkan tampilan gambarnya. Ini gambarnya, gambar NIC. Jadi NIC itu merupakan peralatan yang memungkinkan terjadinya hubungan antara jaringan dengan komputer workstation atau jaringan dengan komputer server. Kebanyakan NIC merupakan peralatan Ethernet yang dipasangkan pada slot ekspansi dan komputer, baik slot ekspansi ISA maupun PCI. Jadi NIC itu terbagi menjadi dalam jaringannya ada kartu token ring, local TAG, Ethernet, dan WLAN. Kemudian hub. Hub ini adalah bertindak sebagai titik pengendali untuk aktivitas sistem. Biasanya antar hub dapat disusun sedemikian sebagai hub dapat melayani lebih banyak koneksi kabel jaringan dari klien. Jadi pada gambar ini ada beberapa untuk alat kabel, lebih tepatnya untuk dicolokkan ke bagian hub ini. Kemudian switch. Dari spesifikasi gambar hampir sama, kemudian manfaatnya ini beda. Switch adalah peralatan multiport yang masing-masing mendukung satu workstation, jaringan Ethernet, atau jaringan token ring. Kinerjanya jaringan suatu organisasi dengan cara pembagian jaringan yang besar dalam beberapa jaringan yang lebih kecil, tapi masih menyediakan interkoneksi yang memadai antar jaringan. Kemudian di sini saya akan membahas WAP. Jadi dalam metode operasi yang umum digunakan jet infrastruktur mode, semua server wireless berkomunikasi dengan workstation atau dengan server lainnya melalui WAP ini. Dalam pengoperasian WAP ini, berfungsi sebagai switch atau hub pada jaringan yang menggunakan media transmisi kabel. Dalam jaringan WLAN, juga dimungkinkan untuk melakukan hubungan antara peralatan tanpa melalui WAP asalkan kartu WLAN tersebut masing-masing peralatan dikonfigurasikan menggunakan mode ad hoc. Kemudian bridge ini merupakan alat berfungsi sebagai membagi sebuah jaringan besar menjadi dua jaringan yang lebih kecil. Jadi bridge ini dapat memeriksa pesan dari kedua jaringan dan jika ada memancarkan broadcast ke jaringan lainnya. Jadi bridge ini juga dapat menghubungkan dua tipe pengkabelan atau tipe topologi jaringan yang berbeda asalkan dua jaringan tersebut memiliki protokol yang sama. Repeater itu penguatan
dengan cara memperbaiki secara elektrik isyarat yang diterima yang terpisah atau menjadi satu dengan konsentrator. Repeater digunakan sebagai jarak tempuh isyarat yang memiliki kabel melebihi jarak tempuh standar kabel yang digunakan. Untuk kabel UTP-nya memiliki jarak jangkauan kira-kira mencapai 100 meter, sedangkan koaksial RJ58 memiliki jarak jangkau mencapai 185 meter. Kemudian router. Ini adalah gambar router. Jadi fungsi router ini untuk mengubah informasi dari jaringan ke jaringan lainnya. Tetapi router ini memilih jalur terbaik untuk melewatkan suatu pesan berdasarkan pada alamat tujuan dan alamat asal. Kemudian router ini lebih penting, dapat mendengarkan kondisi seluruh jaringan dan menentukan apakah bagian jaringan dalam kondisi sibuk, sehingga dapat mengarahkan data pada bagian yang diinginkan baik secara baik sampai selesai. Jadi yang dapat dilakukan router itu ada mengarahkan lalu lintas, mengarahkan pesan antara dua sembarang protokol, mengarahkan pesan antar topologi jaringan yang berbeda, dan mengarahkan pesan melintas tipe kabel yang berbeda. Jadi ini saya menjelaskan secara singkat tentang peralatan jaringan komputer dan konfigurasinya. Seperti server, workstation, NIC, terus hub, switch, web, terus bridge, dan repeater, dan terakhir adalah router. Jadi ini penjelasan saya secara singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan baik kata maupun ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.